Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam perbincangan dengan beberapa romo yang senior yang mempunyai jadwal hidup yang begitu disiplin, saya bertanya, Romo, kalau besok itu hari terakhir, Romo mau buat apa? Pater mau buat apa? Lalu Pater itu bilang, ya saya mau bangun jam 5, habis itu mandi, habis itu misa pagi, setelah misa pagi sarapan, setelah sarapan naik ke kamar, mulai kerja, nanti jam 10 saya turun minum, lalu jalan-jalan olahraga, setelah itu naik lagi lanjut kerja, ngetik-ngetik renungan, nanti balik lagi makan siang, habis itu istirahat siang sebentar, sore mulai mengerjakan hal yang lain lagi, sampai dengan ibadat sore, habis ibadat sore makan malam, habis makan malam ibadat malam, habis itu kerja lagi, habis itu tidur. Lalu saya tanya, lah itu kan seperti biasa, hari-hari juga seperti itu. Lalu Romonya, ya mau buat apa lagi? Kalau memang besok mau hari terakhir, ya saya mau buat itu saja. Saudara-saudari yang terkasih, hari akhir bagi banyak orang mungkin menjadi sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang membuat kemudian orang bingung mau buat apa. Tetapi hari ini, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang mengetengahkan kepada kita bahwa akhir zaman atau zaman akhir itu memang ada. Paling tidak dalam iman kita bisa melihat itu dalam dua sisi. Yang pertama adalah akhir zaman pribadi kita masing-masing, yaitu ketika kita masing-masing selesai di dunia ini, kita masing-masing meninggal dan kembali kepada Sang Pencipta. Kapan dan bagaimana peristiwanya kita semua tidak tahu. Yang kedua, akhir zaman ketika Tuhan Allah mengakhiri dunia ini dan kemudian menciptakan dunia dan langit yang baru, kita juga tidak tahu kapan dan bagaimana peristiwanya itu terjadi. Dari dua hal itu, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang kemudian juga membuat ramalan-ramalan. Dari sepanjang zaman, ramalan-ramalan itu bermunculan dan tidak ada satupun yang tepat. Semuanya luput. Hari ini pun, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga memberikan gambaran tentang tanda-tanda akhir zaman itu. Mengerikan memang. Dikatakan bahwa sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Gambarannya mengerikan, tetapi harus ingat, ayat berikutnya membuat kita beriman dan yakin. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua percaya dan yakin bahwa ketika nantinya zaman akhir pribadi kita itu terjadi, kita semua kembali kepada Sang Pencipta, kita pun juga akan berjumpa dan dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan oleh yang lain. Dan itu menjadi ketenangan, menjadi keyakinan iman kita. Begitu juga ketika akhir zaman nanti terjadi, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang hadir, menjemput kita untuk kembali kepada Sang Pemilik hidup dalam keabadian. Maka apa yang perlu dibuat kemudian menyongsong, menghadapi akhir zaman yang memang ada itu, kita hanya diajak untuk melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Bunda Teresa pernah mengatakan, kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi kita dipanggil untuk setia. Setia melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, karena itulah jalan keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu akan dilantik sebagai pengurus wilayah dan lingkungan. Semoga terpilihnya saudara-saudari sebagai pengurus wilayah dan lingkungan tidak menjadi akhir zaman yang ketiga.
Kalau tadi ada akhir zaman pribadi, akhirnya, tapi bukan menjadi akhir zaman bagi Anda sekalian ketika terpilih menjadi pengurus wilayah, tetapi menjadi sebuah pengalaman yang nyata bahwa hidup ini sementara, dan yang sementara itu mau kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang penting bagi pertumbuhan iman umat. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, Anda sekalian dipilih karena dipercaya. Anda nanti melaksanakan tugas karena Anda beriman. Kalau kita melihat dalam sejarah gereja, tidak ada orang-orang yang dipilih jadi pemimpin dalam gereja itu karena mengajukan diri. Semuanya karena dipilih, semuanya karena diberi kepercayaan, semuanya karena diberi mandat. Mulai dari paus sampai ketua lingkungan, sampai pengurus atau seksi-seksi, semuanya diminta. Seragam itu, semua, tidak ada yang mengatakan saya jadi ketua wilayah, saya jadi prodiakon, saya jadi ketua lingkungan, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi semua terjadi karena kerelaan, karena kepercayaan, juga karena cinta akan Tuhan dan sesama. Maka dengan segala dinamika bagaimana kemarin pengurus wilayah ini terbentuk, kita semua percaya bahwa itu semua adalah karya Roh Kudus. Berbahagialah Anda sekalian karena Anda sekalian menjadi pengurus ketika gereja semesta juga merayakan sinode. Sinode para uskup terjadi pada tahun 2020 ini sampai 2023. Dan semuanya dirangkum dalam sebuah keyakinan bahwa Roh Kudus yang menyertai. Bahwa hidup bersama sebagai gereja tidak pernah mudah, tidak pernah tanpa kesulitan dan tantangan. Tetapi berkaca pada gereja awal, ketika kesulitan, mereka berkumpul, yang kemudian disebut sebagai Konsili Yerusalem, mereka berkumpul di ruang atas, sampai akhirnya mereka menemukan keputusan dan mengatakan, adalah keputusan kami dan Roh Kudus. Keputusan-keputusan yang dibuat adalah kerjasama manusia dan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai nanti Anda merasa ketika mengalami kesulitan dalam pengalaman hidup, pengalaman pelayanan, jangan jadikan itu sebagai akhir zaman. Itu tidak tahu waktu dan peristiwanya, tetapi Anda sekalian melayani dengan waktu tertentu. Ini berarti bukan akhir zaman. Tetapi yang satu, yang pasti, yang sama adalah sama seperti ketika akhir zaman, Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan. Ketika Anda melaksanakan tugas pelayanan ini, Tuhan jugalah yang menyertai. Tuhan juga yang akan menuntun Anda sekalian melayani umat dengan segala kebutuhan mereka. Semoga saudara-saudari yang terkasih, Allah yang menyatakan diri dalam putranya dan jati dirinya sebagai Immanuel, Allah beserta kita, dan juga menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, sungguh-sungguh Anda sekalian alami dalam tugas pelayanan sepanjang kepengurusan Anda nanti. Oleh karenanya, saudara-saudari yang terkasih, Paus Francis dalam Sinode para Uskup 2021 sampai 2023 mengajak kita untuk mengedepankan 3 hal: persekutuan, partisipasi, dan misi. Anda sekalian mempunyai tugas untuk mempersekutukan umat di wilayah dan lingkungan agar menjadi satu keluarga. Mengajak semua untuk berpartisipasi karena masing-masing mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Semuanya qualified untuk menjadi pelayan di wilayah dan lingkungan. Semuanya qualified untuk memberikan perannya yang nyata dalam lingkungan. Dan yang terakhir, bermisi, bersaksi bahwa Tuhan Allah ada dan menyertai langkah gerak kita semua. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Anda sekalian dalam sukacita, iman, dan kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan upacara pelantikan